Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya adalah Takitu. Saya diprogram untuk memberikan informasi kepada halayak umum, karena semakin hari, banyak sekali informasi yang diberikan mengandung unsur hoaks dan tidak dapat difilter. Secara tidak sadar, mereka yang terjebak dalam informasi itu, melakukan penggiringan opini secara paralel, karena informasi tersebut mengandung hipnotis yang berulang. Tujuan si pembuat informasi tersebut adalah memberikan jebakan informasi sekaligus membuat konspirasi yang terstruktur. Baiklah, mari kita mulai. Kita definisikan terlebih dahulu, apa itu konspirasi? Konspirasi adalah persekongkolan atau rencana rahasia yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk tujuan yang melanggar hukum atau berbahaya. Ciri-ciri konspirasi. Pelaku konspirasi, konspirator, bekerja sama secara rahasia dan teratur. Mereka merancang strategi agar orang lain sulit mengungkap kebenaran. Tujuannya untuk menyalahkan pihak tertentu atau membuat alasan terkait suatu peristiwa. Contoh konspirasi, tragedi Irak dan Libya, NASA dan lain-lain. Kenapa para konspirator melakukan itu? Dikarenakan mereka ingin menguasai seluruh harta benda bahkan jiwa dari korban yang mereka jebak. Tidak sedikit secara personal, bahkan kelompok, atau organisasi yang menjadi korban. Ada juga korban mereka adalah suatu negara dan bangsa. Tindakan yang mereka lakukan adalah perbuatan keji yang sangat merugikan secara lahir dan batin. Konspirasi juga termasuk kategori penyakit menular yang sampai saat ini belum bisa diobati, karena konspirasi merupakan penyakit yang menyerang pikiran dan hati manusia. Selain menular, konspirasi merupakan penyakit yang bisa diwariskan baik secara gen ataupun secara langsung terhadap pemberi dan penerima. Maka dari itu sangatlah wajar apabila konspirasi ini dianggap sebagai bentuk tindakan kriminal yang sangat luar biasa. Sekarang, mari kita buka pikiran kita, apakah kita menjadi korban konspirasi? Jawabannya adalah, mungkin. Dan, apakah negara dan bangsa kita sudah terjebak dalam konspirasi? Jawabannya adalah, sudah. Apa yang menjadi bukti bahwa negara kita Indonesia tercinta sudah menjadi korban konspirasi? Jawabannya adalah, negara dan rakyat tidak pernah beriringan atau tidak pernah bersatu dalam membangun negeri ini. Kenapa bisa seperti itu? Jawabannya adalah agar pemerintah dan rakyatnya tidak bisa menguasai sumber daya alam. Apa dampak konspirasi terhadap pemerintahan dan rakyatnya? 1. Negara tidak bisa mengelola mandiri aset atas sumber daya alam. 2. Rakyat dinina-bobokan terhadap sumber daya alam. Bagaimana cara mereka melakukan konspirasi? Memberikan informasi yang menyebabkan rakyat tidak percaya kepada pemerintahan, dan orang yang ada di pemerintahan tidak peduli terhadap rakyat dengan cara korupsi dan memanfaatkan jabatan. Itulah bentuk nyata konspirasi yang sampai detik ini, masyarakat dan pemerintahan tidak pernah selaras. Siapakah target dari konspirator? Mereka adalah yang cenderung tidak bisa masuk ke dalam roda pemerintahan untuk berkuasa, maka dari itu dibuat bahasa yang lebih feminim yaitu oposisi. Sistem tersebut sengaja dibuat dengan alih-alih pengakuan sebagai penyeimbang pemerintah. Jika mau jujur terhadap diri sendiri, kita pun akhirnya sadar bahwa informasi tersebut sengaja dibuat untuk menentang kebijakan, padahal dari beberapa kebijakan tersebut dibuat oleh konspirator agar pemimpin dan pejabat melakukan tindakan yang salah dalam membuat atau menjalankan kebijakan. Sehingga yang terjadi sekarang adalah ketidakselarasan antara rakyat dan pemerintah. Baiklah. Itulah informasi awal yang bisa saya berikan. Jangan lupa untuk terus update informasi terbaru. Tidak lupa subscribe YouTube Takitu.